Shalom. Renungan kali ini berjudul Satu Pengorbanan Cukup Untuk Semua. Bagian pertama oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Satu tema sepanjang pembahasan ini adalah penebusan. Kata ini relatif jarang dipakai dalam bahasa Inggris masa kini. Sebenarnya banyak orang berbahasa Inggris hari ini bahkan tidak tahu apa arti kata ini. Artinya muncul ketika kita membaginya ke dalam 3 suku kata at one man, atonement, yang berarti menyatu dengan Allah atau diperdamaikan dengan Allah. Itu apa artinya bahwa Allah dan orang berdosa dibawa ke dalam satu hubungan melalui penebusan. Hari ini kata umumnya direkonsiliasi. Melalui salib, Allah dan orang berdosa direkonsiliasi satu sama lain. Ada perbedaan penting secara vital antara kata penebusan dalam Ibrani Perjanjian Lama dan kata penebusan dalam Yunani Perjanjian Baru. Dalam Ibrani disebut kippur, yang berarti penutup. Hari pendamaian untuk istirahat dari bekerja adalah hari penutupan. Dengan korban-korban yang dipersembahkan pada hari itu, dosa orang-orang ditutup namun hanya untuk 1 tahun. Tahun selanjutnya pada waktu yang sama, dosa-dosa mereka harus ditutup sekali lagi. Korban-korban yang dipersembahkan hari itu tidak memberi solusi permanen. Karenanya, untuk problem dosa hanya disediakan penutupan sementara. Setiap hari pendamaian dan seterusnya, penutupan itu diperpanjang untuk 1 tahun lagi. Gambaran penebusan dalam Perjanjian Baru berbeda secara total. Kita melihat ketika kita mengkontras 2 nas dalam Ibrani, kita yang berurusan di atas semuanya dan segalanya dengan Yesus sebagai imam besar dan pengorbanan yang ia buat mewakili kita. Pertama, Ibrani 10 ayat 3 dan 4 berbicara tentang korban-korban dalam Perjanjian Lama. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Isu sentralnya di sini menghapuskan dosa-dosa, tidak hanya menutupinya. Dalam Ibrani 9 ayat 26, di lain pihak, penulis berbicara tentang apa yang dicapai dengan kematian Yesus, kontras dengan korban-korban Perjanjian Lama. Bagian kedua ayat itu berbicara mengenai Yesus. Penulis berkata, tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi ketika Yesus datang dan mempersembahkan dirinya sebagai korban di salib, ia menghapuskan dosa. Tindakan ini kontras dengan korban-korban Perjanjian Lama yang hanya mengingatkan orang-orang fakta bahwa dosa belum diselesaikan dan hanya menyediakan penutupan yang valid untuk 1 tahun. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29, karenanya ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan sekali lagi betapa berbedanya ini dengan Perjanjian Lama. Yesus menghapus dosa dunia. Untuk alasan itu, bagi mereka yang sudah menerima pengorbanannya, tidak ada lagi pengorbanan lebih jauh dibutuhkan untuk dosa-dosa. Alkitab mengungkapkan 2 hal penting di sini. Diagnosa problem manusia dan penyembuhannya. Dalam bidang ilmu kedokteran, jika seorang dokter tidak bisa mendiagnosa kondisi penyakit, biasanya ia tidak bisa memberi pengobatan. Diagnosa problem manusia karenanya sangat penting. Diagnosa Alkitab memberi 1 kata pendek, dosa. Tidak ada kitab di dunia yang mendiagnosa problem dosa.
sudah pasti tidak ada filsuf yang pernah sampai pada diagnosa itu. Alkitab unik. Kita harus bersyukur untuk diagnosa kondisi manusia secara kekekalan. Namun Alkitab bukan hanya memberi diagnosa. Alkitab juga mengungkapkan penyembuhannya melalui penebusan. Kita akan membahas problem dasar umat manusia, dosa. Bukan hanya problem fundamental umat manusia secara umum, juga problem setiap dari kita secara individual, apakah kita sadari atau tidak. Kita menyebutnya dengan berbagai nama. Beberapa ilmu pengetahuan di dunia hari ini menawarkan kita banyak nama rumit. Namun akar problemnya tetap sama, dosa. Seseorang tidak bisa menangani secara efektif problemnya sampai ia sudah menghadapi realita akar problem hidup, yang adalah dosa. Definisi Alkitab, dosa diberikan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Esensi dosa negatif. Dosa tidak perlu melakukan kejahatan yang mengerikan, melainkan kegagalan meletakkan Allah di tempat yang sepatutnya baginya dalam hidup kita dan menahan dari Allah kemuliaan yang semua ciptaannya berhutang padanya. Begitu kita mengerti kondisi manusia dengan cara ini, kita harus mengakui bahwa apa yang Paulus katakan benar. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, Alkitab tidak hanya mendiagnosa dosa kita, melainkan juga menyediakan penyembuhan sempurna yang adalah salib. Ketika kita berbicara tentang salib, kita tidak mengacu pada sepotong kalung kayu di leher mereka atau sepotong kayu di tembok gereja. Ketika kita mengacu pada salib, kita berbicara tentang pengorbanan yang Yesus lakukan di salib mewakili kita. Mayoritas orang Kristen kemungkinan tidak selengkapnya menyadari apa yang terjadi di salib adalah suatu pengorbanan. Untuk membuktikan ini, kita akan melihat 3 nas dari Ibrani yang menekankan salib sebagai pengorbanan. Dalam Ibrani 7 ayat 27 berbicara tentang Yesus dan mengkontrasnya dengan imam-imam perjanjian lama, penulis berkata, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kata mempersembahkan mengacu pada apa yang seorang imam lakukan ketika ia mempersembahkan korban. Namun di kayu salib, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Ia adalah imam dan korban. Sebagai imam ia mempersembahkan, namun ia sendiri korban. Ia mempersembahkan dirinya. Hanya satu imam cukup untuk membuat persembahan itu, dan hanya satu persembahan dapat diterima Allah. Dalam Ibrani 9 ayat 13-14, kita melihat kontras dengan perjanjian lama. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan bahwa Yesus oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa cacat kepada Allah. Ini mengacu pada Roh Kudus, partisipasinya dalam pengorbanan esensial. Kita menemukan bahwa dalam setiap fase proses penebusan setiap pribadi dari Trinitas terlibat langsung. Keterlibatan mereka dalam setiap fase berturut-turut bisa dijabarkan sebagai berikut. Pertama, inkarnasi.
Bapa menginkarnasi anak dalam rahim Maria melalui Roh Kudus. Lihat Lukas 1 ayat 35. Kedua, baptisan di Sungai Yordan. Roh turun pada anak, dan Bapa menyatakan persetujuannya dari surga. Lihat Matius 3 ayat 14-17. Ketiga, pelayanan publik. Bapa mengurapi anak dengan roh. Lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Keempat, penyaliban. Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa melalui roh. Lihat Ibrani 9 ayat 14. Kelima, kebangkitan. Bapa membangkitkan anak melalui roh. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Roma 1 ayat 4. Keenam, Pentakosta. Dari Bapa anak menerima roh yang lalu ia curahkan kepada murid-muridnya. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Setiap pribadi dari Trinitas cemburu dilibatkan dalam proses penebusan umat manusia. Namun kita sekarang fokus pada salib dengan Yesus sekali lagi sebagai imam dan korban. Anak mempersembahkan dirinya kepada Bapa melalui roh kekal tanpa cacat atau noda. Ia secara total murni, satu-satunya persembahan yang dapat diterima karena ia satu-satunya satu tanpa dosa. Kata kekal menggambarkan sesuatu yang melampaui batas waktu. Apa yang terjadi di salib fakta sejarah, namun signifikannya melampaui waktu. Dalam pengorbanan, Yesus mengambil bagi dirinya dosa-dosa semua orang dari semua zaman, masa lalu, masa kini dan masa depan. Pikiran kita manusia yang terbatas tidak bisa mengerti semua yang dicapai melalui satu pengorbanan itu. Dosa kita dan dosa-dosa semua yang pernah hidup dan orang-orang yang belum lahir datang kepada Yesus melalui roh yang kekal. Ia mengambil alih seluruh dosa semua umat manusia pada dirinya sendiri. Secara ekstrim, penting kita mengerti ini dan memberi salib tempatnya yang sah dalam pikiran kita sebagai orang Kristen. Catat dalam gereja masa kini, hari ini kita bisa pergi ke toko buku Kristen dan mendapatkan buku-buku mengenai semua subjek. Bagaimana memiliki perkawinan yang bahagia, bagaimana membesarkan anak-anak menjadi saleh, bagaimana mengerti kepribadian kita sendiri, bagaimana mengurus rumah lebih baik. Hampir tidak ada batasnya. Banyak dari buku-buku ini memiliki nilai positif, namun tidak ada yang efektif tanpa salib. Salib satu-satunya sumber kasih karunia dan kuasa untuk membuat semua advis baik lain berhasil. Sekarang waktunya gereja meletakkan salib kembali di pusat. Allah berkata pada orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, bahwa ketika mereka membangun mezbah, mereka tidak menaruh apa-apa di sekitarnya. Dalam Keluaran 20 ayat 24-25, Allah memberi orang-orang Israel instruksi-instruksi spesifik membangun mezbah di mana mereka mempersembahkan korban-korban mereka. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Mezbah mereka dibuat hanya dari bahan-bahan alami, tidak dimodifikasi dengan cara apapun oleh manusia. Tanah atau batu tidak dipahat. Apapun yang ditambahkan dengan tangan-tangan manusia menajiskannya. Lebih jauh dalam kitab Ulangan 16 ayat 21, Tuhan memperingatkan umatnya, janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Tidak ada yang akan mendistraksi perhatian orang-orang Israel dari mezbah di mana mereka mempersembahkan korban-korban mereka.
Tidak ada tempat untuk seni atau kepintaran manusia yang mengalihkan perhatian mereka dari kesederhanaan mezbah. Ini pelajaran buat kita juga. Kita tidak boleh mengelilingi salib dengan apapun. Kita tidak boleh menaruh apa-apa pada salib atau di depan salib yang dengan cara apapun mengaburkannya. Salib kasar, seperti penyaliban Kristus kasar dan pemandangan yang mengerikan. Tidak ada artis yang pernah menggambarkan apa yang terjadi ketika Yesus mati di salib. Jika ia berhasil, kita akan memalingkan mata kita. Namun, salib di pusat iman kita unik bagi kekristenan. Tidak ada sistem agama memiliki apapun yang menyerupai salib. Lebih jauh, salib jangkar iman Kristen pada sejarah. Secara umum, filsuf-filsuf berspekulasi dalam abstrak. Namun pesan salib berhubungan dengan insiden spesifik dalam sejarah manusia. Apakah terjadi atau tidak terjadi? Apakah benar atau palsu? Tidak ada kemungkinan ketiga. Jika benar, maka ini peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Fakta-fakta sentral Injil dan Yesus masih hidup di abad 21. Kita simpulkan bahwa fakta seorang manusia mati dan bangkit dari antara orang mati dan masih hidup hari ini adalah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Tidak ada lainnya sebanding dengannya. Jika kita tidak memberi salib tempatnya yang sah dalam pusat hidup kita, iman kita kehilangan arti dan kuasanya. Kita berakhir dengan daftar standar perilaku yang kita tidak bisa capai. Tidak seorang pun bisa hidup mentaati khotbah di bukit tanpa kuasa salib dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23, Paulus berkata, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan." Jika kita pengkhotbah atau guru atau konselor, atau jika kita punya kedudukan di gereja, apakah kita memberitakan Kristus yang disalib? Jika tidak, pemberitaan kita atau pengajaran atau nasihat kita mungkin terdengar baik, namun dalam jangka panjang tidak akan mencapai apa-apa. Satu-satunya sumber kuasa adalah salib. Lagi Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 25, "Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia." Salib adalah kebodohan dan kelemahan Allah. Apa yang lebih bodoh daripada Allah mengizinkan anaknya disalibkan oleh orang-orang berdosa? Apa yang lebih lemah daripada tontonan seorang manusia tergantung di salib? Tubuhnya robek dan berdarah, mati dalam rasa sakit mendalam. Namun kelemahan Allah, Paulus berkata, lebih kuat daripada manusia. Kebodohan Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Sumber real kekuatan dan hikmat bagi orang-orang Kristen terletak pada salib. Tanpa salib, kita bisa memiliki moralitas baik, maksud baik, dan banyak khotbah-khotbah menarik, namun kita tidak akan memiliki hasil-hasil signifikan. Pikirkan Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Kata kerja menyempurnakan muncul dalam perfect tense. Hanya sekali korban ini dipersembahkan, tidak pernah diulang. Korban sempurna yang akan selengkapnya menyempurnakan semua yang menaruh iman mereka dalamnya. Apa yang Yesus telah lakukan dan efeknya dalam kita sempurna selengkapnya selama-lamanya. Tidak ada yang bisa diambil darinya. Tidak ada yang perlu ditambah padanya. Apa yang Allah sudah lakukan lengkap, sempurna, final. Tidak pernah harus diubah atau dimodifikasi.
namun apa yang akan kita peroleh progresif. Penting untuk kita melihat ini, khususnya ketika kita menekankan kesempurnaan pekerjaannya. Kita mungkin berkata pada diri kita, saya tidak memiliki jenis kesempurnaan atau pengudusan itu. Kebenarannya, tidak ada setiap dari kita yang memilikinya. Pengudusan kita progresif. Kita yang datang secara progresif lebih dekat kepada Allah, lebih jauh dan jauh dipisahkan dari dosa dan dunia, menerima lebih banyak dan lebih banyak dari Allah dalam diri kita. Itu apa yang pewahyuan salib lakukan untuk kita dan dalam kita. Amin.